Perkenalkan, nama saya Kurniawati Delia Pamaling dengan NIM 452231115 kelas 2E D4 Administrasi Bisnis. Materi yang akan saya bawa itu mengenai investasi saham, di mana materi ini memiliki 4 pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama pengertian investasi dan saham, kemudian saham biasa, saham preferen, dan yang terakhir yaitu bentuk atau gambar sertifikat saham. Karena materi kita membahas mengenai investasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari investasi. Apa sih investasi itu? Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau demi manfaat pada masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi berarti membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Kalau investasi di pasar modal itu gimana? Investasi di pasar modal merujuk pada penanaman modal dalam instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa saham. Tujuan dari investasi ini biasanya untuk mendapat keuntungan melalui capital gain atau dividen. Investasi saham terdiri dari aset, yaitu saham, keuntungan yaitu capital gain, dan dividen. Capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual efek. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Setelah mengetahui pengertian investasi, kita juga perlu tahu apa sih saham itu. Saham adalah surat berharga yang memiliki kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, saham adalah tanda bukti kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, definisi saham itu tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Tadi saham juga diartikan satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dikatakan adanya bagian kepemilikan sebuah perusahaan, maka saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal baik perorangan maupun non-perorangan atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut mengharapkan imbalan hasil investasi. Bila mana perusahaan memperoleh laba bersih di akhir tahun, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan tentunya klaimnya terbatas pada jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Inilah kenapa saham itu disebut sebagai surat berharga. Ya, karena menjadi bukti sah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, kita telah mengetahui pengertian investasi dan saham. Teman-teman pasti bertanya, mengapa menarik untuk berinvestasi di saham? Ada 5 alasan menarik tentunya. Yang pertama, modalnya yang relatif kecil. Investasi saham memungkinkan Anda memulai dengan jumlah yang kecil. Banyak broker yang menawarkan opsi untuk membeli saham dalam jumlah minimal, sehingga cocok untuk semua kalangan. Bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, dengan adanya platform trading online, Anda dapat membeli dan menjual saham kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan smartphone atau komputer. Yang ketiga, waktunya yang fleksibel. Investasi saham tidak memerlukan waktu tetap. Anda bisa memilih kapan saja untuk membeli atau menjual saham sesuai dengan jadwal dan kenyamanan Anda. Ini memberikan kebebasan bagi investor untuk berpartisipasi tanpa tekanan waktu yang ketat. Keempat, risikonya bisa minim, sepanjang modal yang disertakan juga minim. Dengan berinvestasi secara bijak, seperti melakukan diversifikasi dan memilih saham yang stabil, Anda dapat mengurangi risiko. Modal yang disertakan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Keuntungan yang tak terbatas. Saham memiliki potensi pertumbuhan nilai yang signifikan. Jika perusahaan berkinerja baik, harga saham tersebut
dapat meningkat tanpa batasan, memberikan peluang keuntungan yang besar bagi investor. Pokok pembahasan kita yang kedua yaitu saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham ini berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan menawarkan kesempatan kepada publik untuk memiliki sebagian perusahaan secara proporsional. Ketika mereka membeli saham sebuah perusahaan, berarti mereka termasuk pemegang saham atas perusahaan tersebut melalui penyertaan modal atau equity investment. Mereka yang memiliki saham perusahaan punya hak ambil bagian terhadap pengelolaan perusahaan. Besaran porsi hak pengelolaan ini tergantung dengan jumlah saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka hak suaranya makin besar dalam mengontrol perusahaan. Ketika perusahaan sedang makmur dan berhasil meraih keuntungan meningkat, laba naik, secara umum harga sahamnya akan naik. Maka mereka yang punya persentase saham yang besar akan menerima porsi keuntungan yang besar. Namun sebaliknya, ketika laba perusahaan sedang menurun, sangat mungkin harga sahamnya juga turun. Bahkan mereka juga bersiap menderita kerugian jika perusahaan itu gagal memperoleh pendapatan. Namun, perlu diteliti apakah sebab-sebab penurunan laba tersebut berasal dari faktor internal seperti tingkat penjualan yang menurun akibat kompetisi yang makin ketat atau faktor eksternal misalnya melemahnya perekonomian secara makro. Pembahasan kita yang ketiga yaitu saham preferen. Saham preferen tentunya berbeda dengan saham biasa. Saham preferen adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen berhak didahulukan saat pembagian keuntungan perusahaan atau dividen, yang jumlahnya pasti dan tetap atau fixed income, dibandingkan pemegang saham biasa. Ada pula karakteristik dari saham preferen, yaitu yang pertama, memiliki prioritas tinggi dalam pembagian dividen. Dan yang kedua, tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen yang sempat ditangguhkan lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa. Dan yang keempat, biasanya tidak memiliki hak suara. Aspek positif pemegang saham preferen adalah ketika perusahaan tidak mampu membayar dividen pada tahun tertentu kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen tetap berhak atas dividen sesuai tingkat bunga yang telah dijanjikan perusahaan. Namun demikian, saham preferen juga memiliki efek negatif, yaitu pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan yang meningkat sehingga dividen yang dibagi juga meningkat, peningkatan dividen hanya dinikmati oleh para pemegang saham biasa, sedangkan pemegang saham preferen cukup puas dengan bunga tetap yang diterimanya. Karena nilai persentase tingkat bunga atau dividen saham preferen sudah ditentukan dari nilai nominal atau par value saham setiap tahun dan sifatnya tetap. Ada pula jenis-jenis saham preferen. Yang pertama, saham preferen partisipasi, yaitu saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Kemudian saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Dan yang terakhir yaitu bentuk sertifikat saham. Teman-teman dapat melihat, ini adalah salah satu contoh bentuk sertifikat saham. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu yang pertama, investasi berarti meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga demi manfaat pada masa yang akan datang. Yang kedua, saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Kemudian, saham biasa merupakan surat berharga yang berfungsi sebagai
bukti kepemilikan suatu perusahaan. Keempat, saham preferen adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Kemudian ada jenis-jenis saham preferen, yaitu saham preferen partisipasi dan saham preferen non-kumulatif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.